وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. Dan di saat persiapan perang itu ya, datang mereka-mereka yang memang seperti yang sudah kita bahas kemarin, orang-orang yang datang untuk mengajukan izin dengan membawa segenap alasannya masing-masing. Izin untuk tidak turut berangkat bertempur. Di sini disebut sebagai al-A'rabi, ya, al-A'rabi. Jadi al-A'rabi ini satu kabilah atau suku Arab yang mendiami bukit-bukit. Sampai hari ini masih ada suku Badui, ini disebut suku Badui al-A'rabi ini, ya. Arab dusun yang memang tinggal tersebar di luar kota Madinah. Jadi mereka memang mendiami gunung-gunung, bukit-bukit, gua-gua gitu ya. Dan hidupnya memang sangat keras, sangat tergantung alam. Nah, mereka memang sangat mandiri sebenarnya. Sampai hari ini pun mereka tidak terlalu tergantung pada teknologi. Jadi mereka memang sangat mandiri dalam diri. Mereka bertani sendiri, beternak sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kehidupan sehari-hari. Mereka sangat mandiri. Nah, bagian dari mereka ya ada yang kaya juga. Cuma memang di luar sisi positif yang mereka mandiri itu ada sisi negatif yang mereka ini memang sering tidak terlalu memiliki aturan, artinya norma-norma itu kurang memiliki tata krama. Misalnya ketika Nabi Muhammad khutbah gitu, tiba-tiba angkat tangan untuk interupsi. Pernah itu Rasulullah khutbah itu terus menerangkan tentang kiamat ini. Lalu interupsi itu. Mata sah ya Rasul. Jadi ketika Rasul menerangkan tentang dahsyatnya kiamat ya, tiba-tiba para Badui ini salah seorang dari mereka itu angkat tangan lalu bertanya, mata sah ya Rasul. Semua yang jenengan terangkan itu kira-kira kapan sih datangnya ya Rasul itu. Jadi meskipun kadang jawaban dari Rasulullah terhadap pertanyaan orang Badui itu membawa insight atau pencerahan baru. Jadi, apa sih yang kamu siapkan ketika kiamat datang? Kok kamu ngotot bertanya waktunya? Nah, di antara Arab Badui tidak semuanya jahat ya. Sama di antara orang Arab Badui tidak semuanya taat, tapi tidak semuanya jahat juga. Ada yang mereka yang beriman, yang hatinya lembut juga ada. Kayak yang bertanya tentang kiamat itu, ketika ditanya balik sama Rasulullah, apa persiapanmu tentang kiamat kok kamu ngotot tanya kapan waktunya? Maka orang Arab Badui itu menyatakan tidak banyak yang bisa saya banggakan dari sholat, puasa, zakat atau yang lain ya Rasul. Saya tidak berani membanggakan itu. Tapi yang saya pasti tahu adalah aku mencintaimu ya Rasul. Uhibbuka. Nah, jawaban itu yang kemudian Rasulullah bersabda satu kalimat yang sangat terkenal, yakni yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Senang dia, sahabat kemudian banyak yang nangis itu. Nah, artinya
orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, diidolakannya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang mengidolakan artis Korea, ya naudzubillah min dzalik, nanti di sana dibersamakan dengan artis Korea-Korea itu. Hanya hati-hati mengidolakan orang. Ya kan? Idola kita ya Rasulullah Muhammad SAW ya. Kalau di masa kekinian idola kita ya orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Para warasatul anbiya itu jelas gitu. Karena ada peluang kalau kita mencintai itu kan kemudian juga mentaati. Mereka minta izin kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, artinya kepada Rasul minta izin. Nah, sebagian dari Arab Badui ada yang dablek kayak gini nih, yang suka rewel, suka itu biasa lah. Ada yang dablek, ada yang taat, ada yang jahat, ada yang taat. Maka kata Allah, wes, jangan banyak alasan. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kelak mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Nah, boleh minta izin. Nah, ini loh baiknya Islam itu tidak saklek ya. Tidak benar-benar kolot, bukan kok Islam itu kemudian menutup pintu sama sekali untuk suruh ikut semua dipaksa tanpa melihat situasi. Enggak. Ada situasi-situasi yang diizinkan untuk tidak berangkat. Artinya tidak ada dosa, tidak ada harajun. Tidak ada dosa bagi mereka kalau mereka tidak berangkat. Siapa mereka? Nah ini. Laisa 'alad du'afai. Tidaklah dosa buat mereka, ini laisa 'alad du'afai wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Jadi kalau mereka memang benar-benar tidak bisa berangkat dengan kriteria pertama du'afa. Siapa du'afa itu? Orang yang lemah, orang yang adzalun ya. Orang yang lemah maksudnya karena kondisi mereka satu perempuan atau wanita ya. Yang kedua juga anak-anak atau yang ketiga orang tua jompo. Orang tua jompo. Makanya SPMA itu punya program pengawal perlindungan anak, wanita, dan lansia. Kita punya program itu. Perlindungan atau pelayanan anak, wanita, dan lansia, pengawal. Jadi, dan itu sudah kita buktikan. Anak kita bikinkan program panti asuhan atau LKSA. Yang wanita kita juga bikinkan program pemberdayaan perempuan. Yang lansia kita bikinkan program Panti Werda atau LKSLU. Nah, di masa lalu ternyata Rasulullah juga atau Allah dalam lewat firman-nya ini memberikan peluang bagi mereka yang masuk kategori pengawal ini untuk tidak berangkat perang, yakni anak, wanita, dan lansia. Kategorinya masuk ad-du'afa. Wala 'alal marda. Lalu ada juga selain karena lemah, dari sisi memang sudah kodrati. Yang kedua adalah orang-orang yang sakit. Nah, kamu sakit enggak apa-apa. Enggak ikut berjuang gitu enggak apa-apa kalau sakit. Lah saya benar-benar sakit loh. Sakit apa? Panu. Ya, gimana? Panu yang enggak bisa dibuat alasan lah. Sakit yang di sini itu sakit yang benar-benar apa? Benar-benar menghalangi untuk mengeluarkan energi berat gitu loh. Itu. Saya kemarin periksa dipaksa oleh para istri itu katanya. Periksa loh, Bi. Ya wes periksa.
sama dokter. Katanya nggak boleh ini, nggak boleh gitu, nggak boleh angkat ini, angkat itu. Aduh, kok banyak larangan gini. Itu. Nah, kalau nuruti itu ya akhirnya kita bisa ngambil celah untuk alasan mardo ini. Nggak berangkat-berangkat nanti. Jadi saya ini bener loh, rekomendasi dokter loh, nggak boleh ngangkat beban di atas 2 kilo. Nah, 2 kilo itu sak piro, gitu. Katanya nggak boleh ngangkat beban dari 2 kilo. Piring saman karo sego 2 kilo. Gitu. Nah, sehingga ketika ada orang kerja untuk apa, masuk semen gitu, atau kerja ngecor bareng, aduh maaf ya, wadah. Jadi jangan ketika mendengar ayat ini, terutama kategori al-mardo, kategori sakit ini, lalu nanti dijadikan alasan loh. Jangan loh ya. Nah, awas loh. Saya pusing sekali, guys. Lah kenapa pusing? Mikir dagangan itu bukan pusing sakit itu. Itu yang sakit jiwanya itu. Nah, ya. Jadi yang sakit di sini adalah orang-orang yang benar-benar sakit, yang bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya. Kamar mandi aja harus dituntun, nah kayak gitu-gitu yang sakit. Tapi kalau cuma sekedar sakit panu, sakit masa gitu nggak berani berangkat itu ya. Dan wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Jadi tidak ada dosa juga atas orang-orang yang benar-benar lemah ekonominya, yang benar-benar tidak memiliki sesuatu untuk bekal. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi peperangan di masa Rasulullah, jihad itu nggak ada dibiayai oleh negara gitu. Lah sekarang misalnya negara-negara Muslim itu tentaranya itu digaji, kalau perang ya transportasi dibiayai negara, pelurunya juga dibelikan, tembak dikasih. Dulu enggak. Di masa Rasulullah itu ya harus membiayai diri sendiri. Ya bawa pedang sendiri, bawa tombak sendiri, bawa apa? Panah sendiri. Nanti untuk bekal makan ya makan sendiri bawa. Nah, ada orang-orang yang tidak punya itu. Ya. Nah, 3 kategori tadi, baik du'afa, mardo maupun yang layak jiduna mayung fikun, itu semuanya ada syarat lagi. Sepanjang apa? Sepanjang idza nasahu lillahi wa rasulihi. Sepanjang mereka dengan kondisi lemah itu sebenarnya hati mereka masih pengen ikut berjuang. Gitu loh. Bukan kok hanya sekedar syarat sakit. Dia sakit tambah bersyukur. Nanti maksudnya? Untung aku sakit sehingga nggak bisa ikut perang. Nggak masuk ini. Kalau itu artinya berarti masih munafik. Untung aku wedok sehingga nggak harus perang. Nggak itu. Jadi kalimat idza nasahu lillahi wa rasulihi, selama mereka ikhlas. Maksudnya ikhlas apa? Sebenarnya mereka sangat ingin untuk berangkat bersama-sama itu. Dorongan dan hirah jihadnya tinggi, cuma dibatasi oleh kondisi. Nah, itu yang disebut orang-orang yang nasohu tadi, berlaku ikhlas. Yang keempat adalah juga ma'alal musinina min sabil, dan tidak ada pula alasan atau jalan untuk menghukum mereka, orang-orang yang berbuat baik. Enggak ya. Artinya berbuat baik berarti sebenarnya mereka sangat ingin untuk ikut berangkat jihad. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Ada juga bahkan orang yang dia, kalau ada kan tadi dia sudah tahu tidak punya apa-apa ya nggak berangkat gitu ya. Dan dia juga tidak mengupayakan berangkat karena memang udah tidak punya, udah sadar diri. Tapi ada juga
orang yang tidak punya bekal untuk berangkat berperang, tapi dia sangat ingin berangkat berperang, lalu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, memohon agar dia diajak berangkat. Artinya ya kalau ada dibiayailah. Karena memang dia benar-benar fakir untuk makan aja tidak ada. Tapi saya ingin sekali berangkat. Saya ingin sekali menyumbangkan tenaga saya. Jadi pasukan infanteri tidak apa-apalah yang jalan kaki. Tapi kata Rasulullah, "Qulta," kamu lalu mengatakan, "La ajidu ma ahmilukum alaih." Iya, tapi aku tidak ada bekal juga. Rasulullah kan juga tidak terlalu banyak. Benar. Ada beberapa orang yang tajir konglomerat seperti Utsman bin Affan ya memberikan sekian ribu ontanya. Ya kalau berangkat perang itu kan kayak misalnya pada saat penaklukan kota Mekah itu kan membawa pasukan lebih dari 100.000 ya. Jadi ya masih sangat kurang. Nah, sebab nuzul dari ayat 91 ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Al-Zaid bin Sabit bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menantikan wahyu turun, nah Zaid bin Sabit ini bersiap untuk menuliskan wahyu dan berkata, ketika itu aku tidak mencatat surat atau tiba-tiba datang seorang yang buta menyampaikan uzurnya bahwa dirinya tidak dapat turut berperang bersama beliau, lalu turunlah ayat ini sebagai keringanan bagi orang-orang yang berhalangan untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi ada yang berhalangan tadi itu du'afa tadi itu benar-benar karena buta misalnya. Nah orang-orang yang tidak buta tapi dia tidak punya bekal atau logistik untuk perang, menghadap Rasulullah, ya Rasul, Mbok saya benar banget ingin ikut, Mbok bawa saya ya Rasul gitu. Tapi Rasulullah, la ajidu ma ahmilukum, saya juga tidak punya untuk bisa membawa kamu, membiayai kamu, gimana ini? Akhirnya apa kata Allah? Tawallau, orang-orang yang tadi datang kepada Rasulullah itu lalu pulang ke rumah, wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dengan bercucuran air mata, nangis karena nggak dibawa perang, karena nggak bisa ikut berjihad, karena nggak punya kesempatan untuk menginfakkan tenaganya, karena nggak punya kesempatan untuk memberikan nyawanya. Loh, ini lihat dulu. Kalau imannya sudah tinggi, nggak jadi mati itu loh, nangis. Boleh, bayangkan. Orang mau berangkat perang itu kan resikonya apa? Mati. Lah ini tidak jadi mati, artinya aman di rumah, nangis. Nah sementara ada orang lain yang bahkan ketika dia tidak berangkat, ketawa ketiwi seneng. Ini nangis sedih. Coba. Itu loh bedanya sudut pandang orang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang satu dia mampu dan mengungkapkan berbagai alasan agar tidak ikut perang, dan begitu tidak ikut perang mereka gembira dan ketawa ketiwi senang. Sementara ada sisi lain, orang yang bahkan tidak diajak tapi kepingin sekali berangkat padahal dia tidak punya apa-apa untuk berangkat, dan begitu tidak bisa berangkat mereka nangis karena sedih. Kan? Sangat bertolak belakang 180 derajat. Kan? Nah ini pandangan semacam ini loh. Padahal fenomena yang sama, fenomena namanya ajakan perang, tapi yang satu fenomena pribadinya seperti itu, yang satu fenomena pribadinya seperti itu. Sama, ini ketika Korun itu di masa Nabi Musa alaihissalam itu sering pamer itu. Nah suatu hari dia memang memamerkan kekayaannya keliling negeri. Dia bawa 1.000 pelayan untuk membawa semua kotak-kotak perhiasannya. Bagian kecil bukan semua. Lalu dia bawa 40 orang
yang sangat kuat untuk memikul kunci dari gudang kekayaannya. Ya, keliling itu. Nah, fenomenanya sama, Korun sedang pamer harta. Tapi buat orang-orang yang memang di dalam hatinya masih menginginkan dunia, mereka mengatakan, andaikan aku diberikan karunia seperti yang diberikan Korun. Korun adalah orang yang beruntung. Nah, tapi buat orang-orang yang sangat merindukan akhirat, dia mengatakan, cilaka Korun dengan segala macam kesombongannya. Sesungguhnya karunia akhirat jauh lebih baik dari itu. Lah, satu sangat gandrung kepingin dikasih kayak Korun, satu malah ngomong cilaka yang kayak gitu. Lah, itu zaman bisa buka di surat Al-Qasas ya, nanti banyak cerita di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa sudut pandang itu memang sangat tergantung bagaimana kondisi keimanan seseorang, termasuk dalam hal melihat jihad ini, menyauti orang. Ya, saya rasa itu, monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Assalamualaikum Gus, izin Gus. Wah. Niki tentang zakat kemarin Gus. Niku batasan untuk uang sekarang berapa nggih Gus? Nek pantun sepinten nggih Gus batasan wajibipun. Terus suwun Gus. Gimana? Untuk zakat gimana? Zakat batasan wajibnya berapa? Terus nek uang niku, terus nek gabah pinten Gus? Pinten ton atau berapa kintal Gus? Oh, nek iki zakat memang bahasanya sangat panjang ya. Jadi karena zakat itu sangat terbagi banyak ya, seperti yang kemarin saya sampaikan itu zakat fitrah atau zakat mal itu sekitar zakat fitrah atau zakat nafas itu hanya sekitar 2,5 atau 2,7 kilogram. Ini gitu. Tapi kalau zakat pertanian padi itu berapa? Nah, itu dihitung beda lagi. Kalau jika dia hanya mengandalkan pengairan air hujan, berarti 10% dari penghasilan atau dari panen. Tapi kalau dia pakai pengairan, maka hanya 5% dari hasil panen. Nah, sampai berapa dia harus wajib zakat? Kalau sekarang memang sebagian memberi standar, kalau masih dalam bentuk gabah, ya, gabah ukurannya itu adalah ketika sampean sudah punya 653 kg gabah. Nah, itu ya. Berarti kalau sudah nyampe 653 kg gabah, sampean harus menyedekahkan 10 atau 5% tergantung terhadap sistem pengairannya. Itu Pak Martono. Tapi kalau uang dikiaskan biasanya kepada emas. Kalau uang yang ngendon di bank yang bersaldo sampai mencapai haul itu 1 tahun, kalau saldo dalam 1 tahun itu dikiaskan dengan emas itu zakat emas itu antara 85 sampai 90 gram. Jadi kalau sudah 85 gram dan itu berhenti selama 1 tahun di tempat sampean, berarti kalau sekarang 85 gram itu 1 gram berapa sih sekarang? Saya nggak tahu harga emas ya. Berapa harga emas sekarang? Bu Husnul? 1 juta. 1 juta. Pak Burman punya emas.
Mas Jawa. Berarti kalau punya uang 85 juta selama 1 tahun itu 85 juta di akhir itu, maka sampean wajib zakat 2,5% dari saldo sampean di bank itu tadi. Kalau sampean punya emas yang tidak dipakai 85 gram sudah selama 1 tahun, berarti sampean wajib menzakati 2,5%. Nah, gimana Gus kalau saya beli uang bulan Januari, beli emas bulan Januari, lalu pas bulan Desember sudah saya jual, memang sampean siasati biar nggak kena zakat. Iya kan? Wah, ini itu namanya Arab Badui. Jadi ada yang menyiasati begitu loh ya. Jadi dia punya emas lebih dari sekian ratus gram, nanti begitu akan mencapai haul dia jual. Akhirnya kan nggak sampai setahun, berarti nggak kena zakat gitu modelnya. Ya di mata Allah tetap. Jadi kalau dijualnya kalau untuk menyiasati ya tetap kena zakat. Tapi kalau dijualnya karena kebutuhan yang memang mendesak ya memang nggak kena zakat. Gitu ya. Itu zakat emas atau zakat saldo. Beda lagi kalau zakat profesi. Oh sepanjang itu nanti bahasannya. Tapi karena sambian petani ya cukup di itu tadi. Kalau punya uang atau punya hasil pertanian segitu Pak Murtono. Jelas nggak? Ya punten Gus. Ya. Sampai kalau lan niku terus mangke story pun wonten pundi Gus? Story tengene sinten ya. Story terhadap amil. Amil itu tidak harus badan resmi ya. Amil itu terhadap orang yang sampean percaya membagi itu secara adil dan sesuai dengan 8 asnaf itu. Ya, bisa orang yang ada di pengajian Ustadz sampean di Sragen sana, bisa pokoknya orang yang sampean percaya. Karena hati-hati Mas Murtono, ketika sampean menyerahkan zakat lalu kepada orang yang tidak amanah, nanti tidak panen loh di sana di akhirat. Awas loh ya, hati-hati. Karena ya begitu memang, makanya amil itu mendapatkan minimal 1/8 atau minimal sekian persen dari zakat itu ya karena dia tanggung jawabnya besar gitu. Makanya kalau ada orang zakat, sama ketika sebagai orang yang muzaki yang akan zakat pada amil yang benar-benar dipercaya dan tanggung jawab, nanti di akhirat sama ngunduh. Kalau sama asal memberikan nggak ngunduh kan ya eman itu. Wih, mau zakat berapa miliar Pak Murtono? Nah, nanti dihitung ya, dihitung. Memang untuk membersihkan harta kita dari hak orang lain itu lebih baik bertanya seperti ini supaya nanti di akhirat tidak dituntut ya. Karena surat At-Taubah kemarin memang menakutkan ya, ancamannya nanti akan dipanaskan lalu disetrikakan di dahi, di pinggang dan di punggung sambil dikatakan ada makanastum li anfusikum, ini harta yang kamu dulu kumpulkan tidak kamu zakati, tidak kamu sedekahi, anfusikum untuk diri kamu sendiri, fadhuquma kuntum taknizun, nih rasakan serika dari hartamu yang kamu dulu kumpulkan itu. Mau dibilang kalau digituin hanya karena kita tidak berani menzakati. Oh, zakatnya gede Gus, berapa? 100 juta ya kok. 1 miliar Gus lah. Iya makanya kalau nggak mau bersedekah atau zakat banyak ya jangan punya harta banyak. Simple toh. Kalau sudah siap punya harta banyak ya zakat atau sebanyak yang diatur. Sedekah sebanyak imanmu, gitu loh. Simpelnya kan gitu. Izin Gus. Ya. Since we talking about the zakat ya. Yes. Gimana tentang itu kan tentang emas tadi. Kalau misalnya punya collection mobil gitu, terus punya berapa rumah atau Ya. nggak suka emas tapi dia suka berlian misalnya. Sama aja, Bos. Jadi kalau rumah itu yang ditempati tidak kena zakat, tapi kalau rumah yang nggak ditempati dan sifatnya investasi kena zakat, Bu Dian. Sama, mobil juga gitu.
Mobil yang dia pakai untuk kerja sehari-hari itu atau sehari tidak kena zakat. Tapi kalau mobil dia untuk investasi atau untuk dagangan nanti kena zakat itu. Ada dagangan untuk itu. Nanti kena zakat perdagangan. Hitungannya memang agak panjang. Gitu. Tapi pokoknya yang sebatas yang dipakai sehari-hari ya. Dia punya 6 mobil. Ya kan nggak mungkin dipakai semua. Itu saya pakai tiap hari gantian, hari Senin pakai ini, itu namanya enggak. Tetap harus satu yang wajarnya, yang 5 itu tetap kena gitu kemudian. Sama dengan intan berlian nanti akan dikiaskan kepada emas gitu. Gitu. Apa Mas Adi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Punya berlian berapa Mas Adi? Ya silakan. Berlian anak-anak nih. Ngeten Gus, ini kan wonten konco-konco untuk pengusaha properti. Dia kan mengapling tanah. Ngambil nasabnya dari mana Gus? Misalnya dia lagi ngapling tanah. Belum tahu kalkulasinya. Itu gimana caranya kita bisa kalkulasi Gus? Jadi dia akan dikalkulasi setiap kali panen. Biasanya perdagangan itu ada 2 kias yang dipakai, kias pertanian atau kias peternakan. Nah di perdagangan itu juga gitu, setiap kali dia dapat laba, kalau labanya itu sudah mencapai nisab, baik nisab pertanian maupun nisab perdagangan, misalnya peternakan, itu sudah kena. Ada yang kemudian diakumulasikan selama 1 tahun, tapi ada yang diakumulasikan setiap kali. Jadi mana yang lebih dulu gitu ya. Misalnya sampean dagangan tanah, beli harga 100 juta, 1 kafling. Lalu sampean jual harga 150 juta. Nah, kalau 150 juta ini dikiaskan dengan beras yang harga sampean dapat laba kan 50 juta tuh. Nah, harga beras yang 653 kg, 1 kilogram beras berapa sih sekarang? 12.000 sampai 13.000. Hah? 12.000. Ya. Nah, maka kalau tiap kelipatan dari 7.3.800 sekian itu berarti sudah masuk wajib zakat. Zakatnya kecil memang. Nah, sehingga cara ngitungnya gitu, Pak Adi. Setiap kali kita mendapatkan laba, modelnya itu. Kalau labanya sudah mencapai di atas itu, ada yang mengkiaskan labanya itu kepada laba emas. Tapi mungkin kurang cocok, karena emas itu kan nunggu haul 1 tahun. Tapi ada orang yang mentarjih begitu, jadi kiasnya kepada untuk ya. Ini kan satu tempat kalau misalnya kita beli dengan nominal misalnya 350 juta, terus kita kapling ini menjadi sekitar 25 kapling. Ya. Apakah nanti kita ngambil modal dulu, apa kita kalkulasi setiap kaplingnya itu misalnya dapat kita kalkulasi 350 kita bagi 25 apa nunggu selesai dulu, apa memang kita punya tiap kapling satu kapling per kapling? Iya, karena kan itu nunggu selesai semua kan bisa bertahun-tahun gitu. Betul. Tiap kapling laba berapa, kalau sudah mencapai nisabnya ya sudah gitu. Langsung ambil. Enak kita itu Mas Adi, kalau kita menyegerakan hak orang lain dikeluarkan dari harta kita itu enak, tanggungannya itu enteng. Tapi kalau nanti nunggu akumulasi biasanya berat. Ya seperti yang kemarin kita analogikan itu. Kalau kita punya uang 1 juta, lalu ada orang utang selalu 25.000, dikasih. Tapi begitu sama punya uang 1 triliun, lalu ada orang utang 28 miliar, berat toh, gitu. Jadi, iya kan, gitu. Jadi makanya sebelum punya uang 1 triliun, ketika 1 juta, itu banyaklah. Nah, kepada zakat juga begitu. Begitu sudah mencapai nisab, langsung aja zakati dulu.
Nanti yang lain ya udah zakati secara beruntun setiap kali kita sudah mencapai nisab, gitu aja. Siap, matur nuwun. Oke. Mengke cekap nggih. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya hanya mengajak sampean untuk tiap hari tanpa bosan ya. Benar-benar menjadikan Quran ini landasan hidup kita untuk kita amalkan. Jadi guidebook praktis. Nah, jadi guidebook yang benar-benar kita ikuti arahannya. Termasuk dalam hal ini tadi kita diberi kaca oleh Allah bagaimana menyeleksi diri kita. Ini kita termasuk orang yang ketika tidak berjihad itu senang, tertawa-tertawa, padahal mampu dan malah mengajukan izin untuk tidak berangkat, ataukah justru ketika ada seruan untuk berjihad itu kita tidak mampu, tapi malah izin untuk ikut, ketika tidak bisa ikut, nangis sedih. Nah ini yang cara mengukur diri kita. Saya rasa itu standar-standar yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita ikuti, ayo kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan dunia akhirat. Ya wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma qadaita wa qina syarra ma qadaita. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba qad hasdina min al-jinni wa syaitan wa rabbana nasina wa Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arhamna. Rabbana ma nafaqtubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta lana fansana kama kafiran wa nasana kama. Amin. Amin. Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم انزل علينا رحمة وتدرك الأمطار وكذا. Amin. Maafkan kalian sabar sabar di mana orang sana kami kafir dan mengkafir sama. Minulai biasa syaitan. Amin. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal batarki syaqqa usul qadar syahadatul a'dam wa nusallikan hidayat Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi fili wa la akhi wa la lazati wa la dhurriyyatina wa naskabina. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi bil Qur'an.